Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo duduk. Dewi ya? Iya Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah pakai apa? Tadi makan nasi goreng di kantin. Makan nasi goreng. Emang di rumah nggak masak? Enggak Bu, siangan. Siangan. Oke. Tadi di kelas pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sebelum datang ke ruang kita ini, Dewi tadi sudah izin sama guru mata pelajarannya? Sudah. Sudah. Kalau izin, kalau Dewi mau ke ruang kita? Iya. Oke. Dewi datang ke ruang kita ini pasti ada tujuannya, ya kan? Iya. Untuk menyelesaikan Masalah. Oke. Dewi akan mengikuti konseling individu bersama Ibu siapa? Ibu Nur. Oke. Ibu jelasin sebentar ya tentang apa itu konseling individu. Konseling individu itu bagaimana guru BK, ibu sebagai guru BK untuk menyelesaikan masalah siswa, yaitu masalahnya DBI. Oke. Sebelumnya ibu sudah mengetahui informasi dari guru kelas, yaitu guru mata pelajaran, wali kelas, teman-teman, bahwa Dewi itu sering tidak masuk kelas. Betul? Betul Bu. Sering tidak fokus mengikuti pelajaran. Betul? Betul. Oke. Sebelum kita mulai ya, di sini ibu akan menyampaikan hal-hal yang harus Dewi ketahui, yaitu apa? Tentang asas-asas di dalam konseling individu, ya. Sebelumnya rileks aja, santai, nggak usah tegang, ya, nggak usah tegang, ya. Kita kan udah setiap hari ketemu, ya. Oke, asas yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana nanti Dewi tidak perlu khawatir, ya. Itu akan merahasiakan semua informasi yang Dewi berikan kepada ibu. Masalah-masalah Dewi itu nggak usah khawatir ya, itu tidak akan terbuka kepada guru-guru lain, kepada teman-teman Dewi ya. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Dewi harus terbuka, harus mengatakan semuanya apa yang Dewi hadapi saat ini dengan terbuka, ya. Jadi tidak perlu Dewi takut atau malu, ya. Jadi di sini Dewi harus terbuka. Untuk yang terakhir ada asas sukarela, ya. Dewi tadi datang ke sini ada paksaan? Enggak Bu. Enggak ada. Atas kemauan Dewi sendiri? Iya Bu. Ya, tidak ada paksaan dari teman-teman, dari guru yang lain, ya. Oke, itu tadi asas-asasnya. Dari ketiga asas itu Dewi sudah paham. Oke, tadi asasnya ada apa aja? Kesukarelaan, Kerahasiaan, sama apa ya Bu? Apa? Yang pertama kerahasiaan, terus keterbukaan, sama kesukarelaan. Ya, jadi di asas-asas konseling individu ini Dewi sudah paham. Jadi permintaan nanti di sini kita terbuka, ya. Tidak ada yang dilakukan. Dewi harus mengatakan semuanya dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Ini semua untuk kebaikan Dewi, ya. Kebaikan Dewi, untuk Dewi untuk depannya, ya. Mudah-mudahan Dewi ke depannya bisa Oke. Dari asas-asas ini ada yang mau disampaikan, ada yang belum paham? Kalau asas kerahasiaan itu Bu, kan kita sebagai siswa
justru aku lebih malu dan buat menceritakan itu aku. Soalnya kita kayak bahasa sekarang itu cukup ya Bu. Iya. Kayak kita nyepuin teman gitu, misalnya Bu si A bawa lipstick gitu, buat guru BK. Takutnya nanti guru BK-nya tuh ngomong gitu, kok tahu Bu dari siapa, dari sendiri gitu atau dari siapa gitu Bu. Ya, itu sudah kita ini kan kita melakukan konseling individu di mana untuk menyelesaikan masalah pribadi. Paham Bu? Ada lagi? Sudah. Ulangi ya. Jadi Dewi nanti untuk menyampaikan informasi tentang masalah ini kepada ibu, tidak perlu khawatir, kerahasiaannya pasti dijamin ya. Jadi kan tidak ada asas kerahasiaan ya. Terus Dewi harus terbuka dan ibu juga menerimanya dengan baik ya. Dan Dewi juga tadi sudah datang ke sini atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari teman-teman dan orang lain. Bisa dimulai? Bisa Bu. Sebelum dimulai, ini ibu di sini ada apa ya, surat persetujuan. Tapi sebelumnya ibu akan mengatakan kepada Dewi, kita akan melakukan konseling individu ini dalam waktu 1 jam pelajaran. Ya? Ya Bu. Paham? Paham. Oke. Dewi ngisiin dulu ya, surat persetujuan dulu ya. Ya. Oh ya, sebelumnya kemarin Dewi kan sudah minta surat persetujuan dari orang tua untuk konseling ya. Sudah. Tadi pagi sudah Dewi kasih ke ibu, sudah disimpan. Nah, jadi sekarang Dewi mengisi surat persetujuan dulu dari Dewi. Sudah? Sudah semua ya? Oke. Ibu simpen ya? Ya Bu. Ini sudah persetujuan bahwa Dewi siap mengikuti konseling individu secara sukarela atau tidak ada paksaan dari orang lainnya. Santai aja, ya. Oke. Coba sih sebelumnya gini. Oh iya, coba Dewi baca dulu biar Dewi tahu isinya ini apa. Dibaca. Dalam kegiatan ini, saya menyadari, memahami, dan menerima bahwa saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Yang kedua, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Yang ketiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan kepada umum. Yang keempat, saya menyetujui adanya perekaman selama proses konseling berupa tulisan rekaman, percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. Yang kelima, gunanya menjunjung kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan saya tepati bersama. Sudah Bu. Jadi adanya surat persetujuan dari siswa ini tidak ada paksaan dari siapapun bahwa Dewi di sini akan memberikan informasi atau mengatakan hal-hal dengan sejujur-jujurnya dan tidak perlu khawatir untuk kerahasiaannya, gitu ya. Betul Bu. Di sini tulis dan isi simpan dulu ya, simpan kembali. Oke. Sudah siap? Sudah Bu. Sudah. Nggak usah tegang, santai aja. Oke, di sini ibu pengen tahu sih
Kenapa? Yang pertama, Dewi kok sering masuk, tidak mau mengikuti pelajaran di kelas. Itu kenapa? karena sering terlambat itu kesiangan bangunnya. Kenapa kesiangan? Begadang dulu kalau malam. Kadang, Iya. emang apa yang dilakuin Dewi? Kalau nggak ada renang itu sekolah TikTok sama KPA. Tapi lebih sering sekolah. Perhimpunannya. Iya. Selain itu, Udah gue cuma main HP aja, cuma di sampai pagi lagi gitu biasanya. nggak ada kegiatan lain? Enggak. Emang teleponannya sama siapa? Sama pacar bu. Dewi sudah pacaran. Sudah. Nggak ganggu belajarnya? Enggak bu. Benar, benar. Oke, terus kalau malam itu nanti tidurnya jam berapa? Biasanya itu jam 12 lebih bu. Jam 12 lebih? Iya. Itu cuma main HP? Iya bu. Nggak belajar? Enggak. Ya itu kebiasaan Dewi ya? Iya bu. Terus sampai Pagi. terus menyebabkan Jadinya kesiangan bu, terlambat masuk sekolah. terus kenapa kok nggak fokus dalam mengikuti pelajaran? Ngantuk bu. Ngantuk karena tidurnya malam, ya Iya. nggak? Oke, dari sini kita sudah tahu nih ya. Iya. Itu masalah Dewi. Terus Dewi kan udah besar ya, udah dewasa. Jadi pasti Dewi itu tahu hal-hal seperti itu baik nggak? Buruk. Kebiasaan ya. Buruk. Kalau menurut Dewi, kalau hal-hal seperti itu tidak baik, solusinya Dewi untuk supaya Dewi tidak mempunyai kebiasaan seperti itu lagi, bagaimana? Coba Dewi pengen tahu. Seperti kayak sebenarnya kan dari yang mau buat menjadi kebiasaan buruk. Tapi semenjak kenal gadget itu rasanya susah banget buat tinggalin gadget. Iya. Tiap malam sampai pagi main HP, terus kadang nggak kenal lawan jenis kayak gitu. Terus solusinya bagaimana? Tinggalin kebiasaan buruk. Oke, nanti dulu Ibu catat dulu ya. Iya. Solusi yang pertama, Meninggalkan kebiasaan buruk. meninggalkan kebiasaan buruk itu kebiasaan apa? Kebiasaan begadang. Begadang. Apa? Tidak begadang ya. Tidak begadang. Terus Tidak berpacaran. tidak. Berpacaran. Emang kalau berpacaran itu menyebabkan apa? Jadi bikin kita nggak fokus di sekolahnya. Iya betul. Apa? Tidak Berpacaran. Terus Tidak menggunakan gadget berlebihan. tidak menggunakan gadget yang berlebihan itu seperti apa? Contohnya hanya menggunakan ketika Diperlukan saja. diperlukan saja. Contohnya itu buat apa? Buat belajar. Buat belajar. Terus mengetahui informasi dari grup sekolah. Terus Buat tahu kabar gitu. Iya. membatasi penggunaan gadget. yang selanjutnya Apa itu? Yang harus dilakukan. apa? Apa itu? Tidurnya Tidur secara teratur. tidur secara teratur itu jam berapa? Jam 9. Oke, sekarang Dewi sudah bikin jadwal tidur lebih awal. Ya, Iya bu. ada lagi? Sudah. Betul? Ya. Sudah? Sudah bu. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu sakit. Gini, sebenarnya Dewi kan sudah tahu ya, kebiasaan seperti itu memang tidak baik atau tidak bagus ya.
tidur terlalu malam jam 12 lebih, ya kan? Itu yang membuat Dewi bangunnya susah pagi karena masih ngantuk, ya kan? Iya. Yang kedua, main HP. Jadi kalau main HP itu memang nggak kerasa ya, nggak kerasa kan? Kita nggak ngantuk juga kan? Karena apa? Di situ banyak hiburan, apalagi kalau di TikTok, iya kan? Iya. Jadi tadi Dewi sudah tahu bagaimana caranya. Ibu minta Dewi ke depannya bisa mengatur waktu lebih baik lagi. Ini ya, ibu tuh pengennya tuh yang terbaik untuk Dewi. Kalau misalnya masih sekolah dulu, belajar dulu, sungguh-sungguh, tinggalin hal-hal yang kurang baik, ya. Jadi Dewi tadi yang pertama harus mengatur jam tidur, tidak begadang. Yang kedua Dewi tadi sudah pacaran ya? Sudah. Nah jadi Dewi harus meninggalkan pacar. Iya, belajar dulu, sekolah dulu ya. Iya. Yang ketiga tadi Dewi harus mengurangi bermain gadget yang perlu-perlu saja. Karena Dewi masih sekolah, jadi HP-nya digunain untuk belajar, untuk kepentingan sekolah, kepentingan keluarga, ya. Iya, Bu. Yang terakhir tadi ada tidur lebih awal, ya kan? Di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi mudah-mudahan setelah Dewi memberikan informasi tentang masalah Dewi ke ibu dengan cara sukarela, jujur, tidak ada yang ditutupi, ya. Dewi juga sudah memberikan solusi sendiri. Bagaimana caranya Dewi untuk keluar dari masalah Dewi sendiri, ya kan? Coba Dewi simpulin sih, dari Dewi memberikan informasi ke ibu atas masalah Dewi, terus Dewi memberikan solusinya, itu bagaimana? Kalau menurut aku ya Bu, buat anak itu kita lebih merasa perasaan itu juga. Terus kita juga bisa lebih lega gitu loh Bu. Kita punya masalah terus nggak punya tempat cerita, terus kita merasa kalau guru BK itu bisa menemukan kita. Terus kalau udah dapat solusi dari guru BK itu, yang kitanya punya arah gitu loh, udah ke jalan yang benar lagi gitu, dari kebiasaan guru kita kemarin. Iya, Bu. Alhamdulillah, Dewi sudah ngerti ya. Oke. Jadi mudah-mudahan setelah melakukan konseling individu ini, setelah kita ngobrol, mudah-mudahan Dewi bisa mengubah kebiasaan yang kurang baik menurut Dewi ya, kurang baik itu menjadi baik ya. Oke, enggak cuma ibu yang menginginkan keberhasilan Dewi, orang tua Dewi juga menginginkan keberhasilan Dewi ya. Untuk ke depannya ya, bagaimana caranya Dewi harus lebih bisa lagi untuk mengatur waktu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dibicarakan lagi? Sudah. Betul. Jadi tadi Dewi sudah setuju untuk mengubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Oke. Bagus. Sudah benar, tidak ada lagi? Sudah. Di sini Ibu ada yang namanya lembar LKPD. Ya. Dewi tolong diisi dulu dengan benar. Diisi semua ya.
Dewi kelas 8 apa nih? Kelas 8 C, Bu. 8 C. Iya. Diisi semua ya, jangan ada yang dilewatkan. Jangan tegang, santai aja, nggak apa-apa. Sudah, Bu. Sudah diisi semua. Oke. Baca dulu ya. Iya, Bu. Oke, Dewi sudah mengisi LKPP-nya ya. Jadi Ibu ulangi lagi ya sebelum kita lanjut lagi. Dewi tadi sudah menyetujui ya Iya, Bu. solusi yang Dewi berikan Iya. untuk diri Dewi sendiri Iya. ya. Jadi Dewi harus konsisten ya, konsisten. Jadi udah Ibu tulis juga tadi ya. Iya, Bu. Nanti Dewi bisa diambil, Dewi bisa apa ya, bikin jadwal untuk merubah kebiasaan Dewi yang sebelumnya untuk yang berikutnya ya. Oke, nanti jadi di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Benar. Iya. Ya, ingat ya tadi Dewi harus apa? Harus merubah kehidupan yang sekarang seperti Iya, jangan pacaran dulu lah ya. Iya, Bu. Sekolah dulu yang benar. TikToknya dikurangin, ya. Kalau TikToknya lihat materi-materi buat belajar nggak apa-apa, ya. Iya, Bu. Terus tidurnya jangan terlalu Malam. yang awalnya jam 12 lebih, sekarang berubah jam berapa tadi? Jam 9. Jam Jam 9. 9 malam, betul ya, benar ya, benar ya. Jadi itu yang sudah kita sepakati ya. Mudah-mudahan jadi kedepannya lagi bisa berubah kebiasaan yang kurang baik menjadi baik ya. Supaya Dewi tidak sering terlambat masuk kelas, kurang fokus mengerjakan tugas lagi ya. Iya, Bu. Ibu nggak mau nanti teman-teman Dewi atau guru mata pelajaran lain masih ini ya, ngomong sama ibu atau ngasih informasi ke ibu itu si Dewi masih sering terlambat, masih kurang fokus dalam pelajaran, nggak ada lagi ya. Iya, Bu. Ya benar ya. Benar. Siap dirubah? Siap. Oke, terima kasih. Ibu simpen ya ini ya. Iya, Bu. Oke. Ibu pengen tahu setelah Dewi, nggak usah tegang, biasa aja. Setelah Dewi mengikuti konseling individu yang itu, perasaan Dewi bagaimana? Menjadi lebih lega, lebih senang gitu. Pertamanya berarti cara mengubah masalahnya itu gimana. Terus setelah ngikutin bimbingan konseling individu, jadi lebih paham gitu. Sebenarnya itu biasanya belum biasa dulu. Ya, sudah. Jadi Dewi sudah
sudah paham ya Sudah. bagaimana ya. Iya Bu. Dan ulangi lagi, Dewi sudah besar, sudah dewasa, tahu dan ngerti mana hal-hal yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan, mana kebiasaan yang kurang baik, mana kebiasaan yang baik ini ya. Semua kembali ke Dewi ya, nggak mungkin ibu mau memantau Dewi terus ya. Jadi semua itu kembali ke Dewi. Walaupun ibu nanti nasihatin Dewi, Dewi harus ini, kalau Dewinya kembali ke Dewi, kalau Dewi nggak bisa, percuma gitu loh ya. Iya Bu. Dewi berubah atas dasar keinginan sendiri ya, jangan karena orang lain. Kalau karena orang lain percuma, nanti pasti akan terulang lagi. Beda dengan kalau misal kemauan sendiri. Kalau kemauan sendiri, oh berarti kan sudah sadar ya, sadar atas kesalahan Dewi sendiri. Betul? Betul Bu. Betul. Paham nggak? Paham Bu. Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup? Betul. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa ya Bu? Mungkin ya juga itu masih belum punya kesadaran penuh mungkin ya Bu, belum 100% kita tuh harus, oh aku tuh harus berubah gitu, mungkin sehari 2 hari kayak gitu Bu, nanti kembali lagi ke kebiasaan dulu. Nanti kalau kita sadar, kita balik lagi ke keinginan kita buat berubah. Itu lebih susahnya di konsisten. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan dulu ya. Iya. Kalau berubah itu nggak bisa langsung mau berubah itu nggak bisa ya. Perlu waktu, pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Berubahnya itu pelan-pelan, nggak harus langsung itu enggak. Ada lagi? Sudah? Sudah Paham? paham Bu? Ngerti Bu. Sudah belajar? Alhamdulillah lega. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri konseling kita, gini Ibu, nanti selanjutnya kita bikin kontrak lagi ya. Iya Bu. Kontrak itu untuk mengetahui apakah Dewi bisa mengubah kebiasaan yang awal untuk mengubah yang lebih baik lagi, atau Dewi masih tetap seperti itu ya. Nanti Ibu Dewi lagi untuk membuat pertemuan yang selanjutnya ya. Iya Bu. Paham? Sudah paham. Nanti Ngerti Bu. jadi nanti kalau misal waktunya menyusul saja ya, hubungi Dewi ya. Oke. Sebelumnya terima kasih ya sudah datang, sudah hadir ke ruangan Ibu dengan sukarela. Di sini Dewi sudah menyampaikan masalah Dewi dengan sejujurnya, dengan terbuka. Terima kasih banyak ya. Iya Bu. Dewi juga tadi ke sini tidak ada paksaan juga ya. Jadi Ibu ingatkan lagi, Dewi tidak perlu khawatir, Ibu akan merahasiakan semuanya ya. Iya. Sudah cukup? Sudah Bu. Sudah? Betul? Betul Bu. Oke. Jadi Dewi mudah-mudahan ke depannya sukses, bisa mengubah kebiasaannya supaya Dewi tidak ada masalah lagi, oke? Bisa kembali ke kelas. Ucapkan terima kasih dulu ya. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.